Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas tempat-tempat mustajab yang akan dikunjungi pada saat umroh. Nah, kali ini aku mau bahas dengan Mbak Ida. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Mbak Ida? Alhamdulillah sehat Mbak Mili. Alhamdulillah sehat. Kenapa saya duet dengan Mbak Ida? Karena biasanya kalau saya bikin video sama Mbak Ida itu ratingnya pasti naik terus. Penggemarnya banyak. Iya, kayaknya ya. Jadi kali ini saya mau ngajak Mbak Ida nih, biar jam tayangnya semakin nambah gitu. Nah, kali ini kita mau bahas apa Mbak Ida? Saya mau membahas 7 tempat yang diyakini mustajab untuk berdoa. Biasanya yang dilakukan jamaah-jamaah haji maupun umrah Mbak Mili. Nah, ini adalah salah satu konten yang mesti ditunggu-tunggu para jamaah nih ya. Kalau ingin ibadah umroh atau haji, biasanya kan mereka tanya, mana aja sih tempat-tempat yang sekiranya mustajab pada saat kita beribadah umroh untuk berdoa di sana, ya kan? Bisa dimulai dari mana ini, Mbak? Kali ini aku mau sedikit jelasin tentang 7 tempat yang biasanya diyakini jamaah haji maupun umroh. Katanya tempat-tempat tersebut mustajab untuk berdoa. Kan nggak semua jamaah haji maupun umrah tahu Mbak, tempat mana aja sih yang mustajab untuk berdoa ya. Sebenarnya kalau saya sendiri udah sampai Mekah Madinah itu semua tempat mustajab Mbak Mili. Kan? Namanya juga tanah haram. Tanah haram ya, pasti di sana itu apa yang kita inginkan akan dikabulkan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, untuk salah satu dari 7 tempat yang diyakini mustajab, diantaranya yang pertama sangat terkenal yaitu Raudhah, tempatnya di Madinah. Raudhah yang pertama. Raudhah itu pertama. Biasanya dari travel umroh itu jamaah sudah ada pembimbing, mutawif atau ustadzah yang mengarahkan ke Raudhah. Begitu juga haji Mbak Mili, nanti juga ada pendampingnya. Tapi di antara 7 tadi tempat yang mustajab itu tidak semua jamaah haji maupun umroh selalu didampingi oleh biro travel maupun ustadznya Mbak Mili. Jadi ada kayak mandiri individual gitu ya. Atau berkelompok biasanya. Yang tadi pertama namanya Raudhah ya, karena ada hadisnya ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Seperti itu Mbak Mili. Artinya? Yang artinya adalah dan di antara rumahku dan mimbarku adalah sebagian dari taman-taman surga. Oh, itu taman-taman surganya ada di Raudhah. Iya, tepatnya di Madinah. Tempatnya di Madinah. Jadi pada saat kita umroh atau haji, kita kan pasti berziarah ke Madinah. Nah, salah satu tempat yang paling mustajab yaitu Raudhah. Diusahakan jangan sampai terlewatkan untuk mengunjungi Raudhah. Gitu ya, Mbak ya. Nah, biasanya kalau jamaah ke Raudhah itu yang perlu disiapkan apa aja, Mbak? Yang perlu disiapkan yang pertama wudhu ya, karena nanti kita di dalam akan melaksanakan sholat apa aja. Biasanya saya kalau di Raudhah Mbak, itu yang pertama sholat taubat ya. Sholat taubat. Ya, sholat taubat. Nanti kalau kita pas ke Raudhahnya, untuk ibu-ibu ya ini khususnya maupun yang masih muda, yang perempuan, untuk masuk ke Raudhah sendiri perlu kita perhatikan, soalnya ada jam-jam khusus Mbak Mili. Kalau untuk perempuan nggak selalu dibuka. Iya. Kalau yang perempuan itu dimulai habis subuh sampai jam 9 pagi. Kalau malam itu jam 9 malam sampai jam 2 kayaknya Mbak Mili. Jadi ketika mendekati zuhur, Raudhah sudah ditutup. Iya, sudah ditutup. Sebenarnya Raudhah itu adanya di pintu berapa? Berarti kalau di Madinah ini? Kalau di Madinah untuk ibu-ibu masuknya nanti di pintu 25 ya. Untuk bapak-bapak nanti masuknya di pintu 7 Mbak Mili. Nah, ini spesial lagi untuk bapak-bapak. Kalau mau masuk ke Raudhah itu kapanpun bisa. Setelah sholat ya, biasanya setelah sholat fardu gitu kan, habis duhur, habis asar, maghrib, isya, subuh itu selalu bisa. Dan antrinya nggak seperti ibu-ibu Mbak Mili kalau di Raudhah. Kalau di Raudhah itu untuk ibu-ibu antrinya lumayan agak panjang ya. Harus ekstra sabar. Ya, yang pasti. Terus ada beberapa yang perlu dibawa nggak Mbak? Atau ada beberapa yang perlu ditinggal ketika di Raudhah? Iya.
ini saya perhatikan lagi untuk jamaah ibu-ibu maupun bapak-bapak nanti yang mau berziarah ke Madinah, khususnya untuk mendatangi Raudhah, sebisa mungkin tinggalkan barang-barang berharga, uang ya misalnya, itu di hotel saja. Tidak usah membawa sekiranya tidak dibutuhkan, cukup membawa Al-Quran saja untuk nanti menunggu antrian Raudhah. Tapi kan di masjid juga udah banyak Al-Quran kan Mbak Mili. Jadi misal nggak bawa buku doa aja mungkin ya. Ya buku panduan doa. Itu nanti kan dari travel ada. Kalau yang jamaah umroh, kalau yang jamaah haji mungkin biasanya kan dikasih buku panduan juga dari ini pembimbingnya juga. Handphone kalau yang sekiranya bisa menjaga handphonenya juga kayaknya penting dibawa. Iya, nanti untuk komunikasi. Tapi untuk membawa handphone dan sebagainya itu juga ekstra hati-hati. Tas harus selalu posisi di depan, jangan sampai ke samping maupun ke belakang. Itu yang nanti perlu ya. Meskipun di Raudhah kita juga nggak tahu Mbak, di Raudhah itu semuanya baik, ya kan. Namanya juga kita antisipasi lah. Bukannya kita seudon, tapi untuk menjaga diri kita sendiri. Betul sekali. Nah, selain dari Raudhah, berarti tempat apa lagi yang sekiranya diyakini mustajab? Kalau yang di Madinah tempat mustajab itu Raudhah Mbak. Tapi selain Raudhah ada sesuatu yang diyakini mustajab juga, yaitu air Zam-Zam. Ya. Ada hadisnya juga Mbak, katanya barang siapa yang minum air Zam-Zam dan berdoa, dan doa itu akan dikabulkan sesuai keyakinan masing-masing. Misalnya minta sehat walafiat, selamat ibadah maupun sampai di rumah, insya Allah sehat walafiat. Ya, seperti itu. Jadi minum air Zam-Zam juga termasuk mustajab ya. Mustajab. Berdoa ketika minum air Zam-Zam. Iya benar. Nah, selain dari tadi sudah ya, yang pertama yaitu Raudhah, yang kedua minum air Zam-Zam. Terus yang ketiga berarti yang ketiga kita langsung pindah ke Makkah aja Mbak Mili ya. Sekarang kita lanjut ke Mekah tadi ya. Iya Mbak Mili, kita lanjut yang bertiga ya, yaitu saat jemaah umrah maupun haji udah tiba di Masjidil Haram, biasanya mereka berbondong-bondong untuk masuk antrian ke Hijr Ismail. Kalau di Hijr Ismail sendiri kita biasanya sholatnya sholat sunnah apa aja nih Mbak? Kalau biasanya ya udah masuk di Hijr Ismail itu yang pertama saya sama jamaah itu sholat hajat Mbak Mili. Sholat hajat 2 rakaat ya. Nanti kita berdoa apapun yang keinginan kita luapkan di situ. Biasanya kan nanti di Hijr Ismail nggak semua jamaah bisa sholat ya dengan sempurna. Soalnya kan lingkarnya cuma kecil dan antrian jamaahnya banyak. Nah ini untuk mensiasati ya Bapak Ibu supaya bisa sholat di Hijr Ismail. Nanti antara jamaah satu dengan yang lainnya itu saling menjaga. Jadi kayak membuat lingkaran gitu Mbak Mili ya, antar tangannya pegangan. Nanti yang dua pegangan, yang satunya mendirikan sholat. Nanti gantian seperti itu. Jam-jam sholat apa nih Mbak yang baiknya nih ya kita pada saat selesai sholat apa bisa antri untuk ke Hijr Ismail nih? Kalau saya biasanya masuk ke Hijr Ismail habis subuh Mbak. Nanti kan setelah sholat subuh itu jamaah kan udah pada kebanyakan balik ke hotel. Nah kita turun langsung mendekati Hijr Ismail. Caranya gimana? Kan di situ nanti banyak orang tawaf Mbak. Nggak mungkin kita langsung menerobos masuk ke pintunya Hijr Ismail, ada pintunya kecil. Caranya untuk Bapak Ibu masuk ke Hijr Ismail itu ada tipsnya juga. Bapak Ibu nanti kan mengikuti alur tawaf. Jadi jalan seperti tawaf gitu ya? Jalan seperti tawaf. Nanti lama-kelamaan sedikit mendekati ke pintu Hijr Ismail. Kalau udah diambang pintu Hijr Ismail, Bapak Ibu langsung bisa masuk. Nggak usah desak-desakan maupun dorong-dorongan. Semua pasti akan masuk. Asalkan Bapak Ibu selalu sabar. Ya, sabar antrian. Ikuti aja harusnya. Nggak usah dorong yang udah keluar mau masuk didorong. Jangan, nanti Ibu malah jatuh. Biasanya kayak gitu Mbak. Kalau nggak sabar itu malah jatuh. Kalau nggak jatuh pisah sama rombongan itu pasti tambah repot lagi nanti. Ya biasanya kalau jamaah umrah ya ibu-ibunya udah nggak pakai kalung identitas, di Hijr Ismailnya pisah sama rombongan. Padahal dari Hijr Ismail itu mau
kembali ke hotel itu juga lumayan sulit ya, Mbak, soalnya kan ada pintu-pintu yang harus dihafalkan oleh jamaah. Betul. Nah, setelah dari Hijr Ismail, ya ada lagi yang keempat namanya Multazam, Mbak. Pintu multazam. Iya, pintu multazam itu jamaah juga biasanya padat banget ya, tapi untuk ke multazamnya kita nggak terlalu sarankan untuk ibu-ibu, apalagi yang ibu-ibu berangkat sendiri ya. Kalau ada suaminya nggak masalah, soalnya multazam itu tempatnya sangat sempit dan di situ nanti pasti pada rebutan Mbak Mili untuk menggapai pintunya itu, kan megang gitu. Kalau kita sholatnya di depan multazam tapi nggak megang pintu gitu juga itu bisa sulit Mbak. Iya, sedikit kemungkinan bisa, tapi kayaknya selama ini saya belum pernah ya. Area multazam itu banyak banget Mbak yang menginginkan untuk megang. Sholat, ya. Megang aja itu udah antri banget. Kalau beda dengan Hijr Ismail kan kayak ada lingkarannya gitu ya. Jadi kita masih bisa sholat, nggak mungkin ditendang oleh orang-orang yang tawaf Mbak. Kalau multazam beda lagi. Cuman gini, depannya area pintu multazam itu kan ada tempat sholat juga tuh ya Mbak ya. Kalau kita sholat aja di depan pintu multazam, setelah selesai sholat kita berdoa di depan pintu multazam juga bisa diijabah nggak sih Mbak? Kalau saya masalah diijabah enggaknya kurang paham ya, wallahu a'lam. Tapi insya Allah di sana semua terijabah lah Mbak. Iya ya. Yang penting kita udah sampai sana aja udah seneng banget. Udah bersyukur banget. Selain dari multazam ada lagi? Ada. Berarti udah berapa ya Mbak? 4. Dari Raudhah, minum air zam-zam, Hijr Ismail, multazam. Berarti yang kelima. Yang kelima adalah Hajar Aswad. Nah ini biasanya yang sangat ditunggu Mbak Mili. Sulit juga itu ya. Iya, sulit banget. Saya ada yang udah bolak-balik ke sana belum pernah pegang Hajar Aswad Mbak Mili. Ya soalnya juga kalau kebanyakan madorotnya itu mending dari jauh aja. Dari jauh kan juga kita pahalanya udah sama. Dengan memegang langsung dengan Hajar Aswad. Katanya Hajar Aswad itu adalah salah satu batu dari surga yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Iya. Setelah dari Hajar Aswad. Nah, berarti tempat yang diyakini mustajab, yang lain apa lagi Mbak? Iya Mbak Mili, tadi kan udah urut ya dari Hijr Ismail, Multazam, Hajar Aswad. Nah yang keenam ini berdekatan banget Mbak dengan area tersebut, lingkaran Hijr Ismail ya? Ya, area Hijr Ismail. Di situ ada namanya Makam Ibrahim Mbak Mili. Biasanya jamaah itu setelah tawaf mereka akan melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya, meskipun enggak di belakangnya pas, yang penting agak mendekati gitu lah. Insya Allah pahalanya sama dan doa kita akan diijabah. Oke, bisa dijelaskan secara singkat nggak sih Mbak, makam Ibrahim itu apa? Iya. Makam Ibrahim sendiri itu pijakan kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah Mbak Mili. Jadi nanti di sana itu ada telapak kakinya ya? Kalau telapak kakinya atau bukan. Jadi di sana itu ada kayak cetakan pijakan gitu ya? Iya, di sana itu kayak ada tempat gitu ya Mbak. Lingkaran kuning gitu kayak kurungan gitu ya. Nanti di dalamnya kayak ada untuk menandai tempat pijakannya Nabi Ibrahim berdirinya pada saat membangun Ka'bah. Yang udah dibahas yaitu adalah 6 tempat yang diyakini mustajab untuk berdoa saat umroh. Nih kurang yang terakhir yaitu yang ke-7. Ya. Yang ke-7 apa? Yang ke-7 ini diyakini juga sebagai tempat mustajab, tapi juga termasuk rukun umroh Mbak Mili. Apa itu? Yaitu adalah Safa dan Marwah. Nah, saat kita melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, biasanya kan kita dibimbing doa untuk oleh mutawif ya. Betul. Nanti doa-doanya seperti apa. Di sela-sela doa itu biasanya kan mutawif agak berhenti ya, ada selanya, ada jeda ya, biasanya habis lari-lari kecil itu kan nanti mutawif agak jeda.
Nah itu biasanya saya sempatkan untuk berdoa. Berdoanya nggak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa Mbak. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh, bahasa juga Jawa boleh ya. boleh, bahasa yang Sunda. kita pahami aja. Ya, nggak selalu doa itu harus bahasa Arab. Enggak. Yang supaya kita apa? Paham artinya daripada kita berdoa bahasa Arab. Salah artinya. Benar. Iya kan ya. Iya. Jadi berdoa apa aja pada saat proses sa'i dari Safa ke Marwah, diusahakan juga kita memanjatkan doa apa yang kita inginkan. Gitu. Udah 7 tempat yang diyakini mustajab ketika ibadah umroh. Kalau kita ulang lagi ya, yang pertama yaitu adalah Raudhah. Nah, yang kedua yaitu minum air Zam-Zam, dan yang ketiga Hijr Ismail. Yang keempat yaitu adalah Multazam, yang kelima Hajar Aswad, dan yang keenam Maqam Ibrahim, dan yang ketujuh yaitu adalah Safa dan Marwah. Nah itu tolong diingat untuk khususnya para bapak ibu yang mau melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Ya. Soalnya enggak semua 7 tempat yang diyakini mustajab itu selalu didampingi mutawif maupun tour leader ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa sih kalau kita misalkan perjalanan umroh kok nggak diajak ke tempat-tempat mustajab? Itu emang yang hanya di schedule jamaah dari khususnya biro itu hanya Raudhah Mbak yang didampingi. Selain itu biasanya jamaah emang mandiri. Nah, kalau sa'i sendiri itu kan bisa pada saat prosesi umroh ya. Itu didampingi juga. Bisa sekaligus berdoa. Betul. Hajar Aswad juga mungkin pada saat prosesi umroh bisa sekali. Setelah itu kan kita biasanya melewati dari Hajar Aswad mau ke Hijr Ismail itu kan ada biasanya juga ustadznya berhenti ya. Nah berhenti itu kita bisa berdoa apa aja gitu. Tapi kan untuk melaksanakan sholatnya harus masuk di dalam Hijr Ismail. Itu jamaah harus mandiri kalau itu. Atau bisa jadi rombongan sekamar, itu juga bisa. Jangan sendirilah kalau di Masjidil Haram, karena khawatirnya nih ya kalau kita sendirian pulangnya kita bingung. Bener Mbak Mili, saya aja kadang bingung ngingetinnya pintu apa, soalnya kan di sana pintunya kan bahasa Arab, ya kan. Masuk pintu apa, keluarnya pintu mana gitu. Seperti itu. Oke, alhamdulillah. Semoga video kali ini juga bermanfaat untuk bapak, ibu, atau adik, atau mbak-mbak semua yang mau berangkat umroh. Sebelum berangkat umroh, kita cari apa aja sih tempat yang diyakini berdoa mustajab ketika ibadah umroh. Nah, tayangan video ini bisa kalian praktekkan nanti pada saat ibadah umroh maupun haji. Betul, pada saat ibadah umroh maupun haji. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk berdoa di tempat yang diyakini mustajab saat umroh dan haji. Sekian dari saya, Mili, dan juga saya Mbak Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video kita selanjutnya. Bye-bye.